Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Gustin Wardani, NPM 2013022030 dari Prodi Pendidikan Fisika, kelas B. Mata kuliah Multimedia Pembelajaran Fisika. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor pada kehidupan sehari-hari. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer memanfaatkan sifat termometrik dari suatu zat, yaitu perubahan dari sifat-sifat zat disebabkan perubahan suhu dari zat tersebut. Skala termometer ada 4, yaitu Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Celsius memiliki titik didih air yaitu 100 derajat Celcius dan titik beku airnya yaitu 0 derajat Celcius. Fahrenheit memiliki titik didih air yaitu 212 derajat Fahrenheit dan titik beku airnya yaitu 32 derajat Fahrenheit. Kelvin memiliki titik didih air yaitu 373 Kelvin dan titik beku airnya yaitu 273 Kelvin. Reaumur memiliki titik didih air yaitu 80 derajat reaumur dan titik beku airnya yaitu 0 derajat reaumur. Perbandingan skala termometer dari Celsius berbanding Fahrenheit berbanding reaumur adalah 5 berbanding 9 berbanding 4. Pemuaian. Pemuaian adalah bertambah besarnya ukuran suatu benda karena kenaikan suhu yang terjadi pada benda tersebut. Pemuaian ada 3. Yang pertama adalah pemuaian zat padat. Ada 3 jenis pemuaian zat padat. Yang pertama adalah pemuaian panjang. Memiliki rumus yaitu delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T dan L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T, di mana L adalah panjang akhir, L0 adalah panjang mula-mula, delta L adalah perubahan panjang, alfa adalah koefisien muai panjang, dan delta T adalah perubahan suhu. Dan yang kedua adalah pemuaian luas. Memiliki rumus yaitu delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T dan A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T, di mana A adalah luas akhir, A0 adalah luas mula-mula, delta A adalah perubahan luas, beta adalah koefisien muai luas, dan delta T perubahan suhu. Dan yang ketiga adalah pemuaian volume. Memiliki rumus yaitu delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T dan V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T, di mana V adalah volume akhir, V0 adalah volume mula-mula, delta V adalah perubahan volume, gamma adalah koefisien muai volume, dan delta T adalah perubahan suhu. Yang kedua adalah pemuaian zat cair. Zat cair hanya memiliki muai volume. Pemuaian zat cair memiliki rumus yaitu V sama dengan V0 ditambah delta V dan delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. V adalah V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Dan yang ketiga adalah pemuaian zat gas. Muai gas memiliki muai volume terjadi pada tekanan tetap dan muai tekanan terjadi pada volume tetap. Pemuaian zat gas memiliki rumus yaitu Vt sama dengan V0 dikali 1 ditambah 1 per 273 dikali delta T dan delta V sama dengan 1 per 273 dikali V0 dikali delta T, di mana delta V adalah perubahan volume, delta T adalah perubahan suhu, V0 adalah volume mula-mula, dan Vt adalah volume akhir. Selanjutnya adalah hubungan kalor dengan suhu benda dan wujudnya. Bisa disimak video berikut ini. Hai Otakers,
Kali ini kita akan membahas macam-macam perubahan termodinamika dari 3 wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Suatu proses perubahan wujud zat dari padat menjadi cair disebut mencair. Sedangkan membeku adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Dalam kejadian ini, zat akan melepaskan energi panas. Untuk perubahan wujud zat dari cair menjadi gas disebut menguap, dan sebaliknya perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Pada kejadian tersebut, zat akan melepaskan energi panas. Deposisi atau disublimasi merupakan sebuah proses pengkristalan di mana hal tersebut terjadi dikarenakan proses mengerasnya atau membekunya benda dari gas menjadi padat. Dan yang terakhir adalah menyublim. Sublimasi merupakan proses perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Selanjutnya adalah kalor. Adalah energi panas zat yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Sebagai energi, kalor dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Asas Black. Pencampuran zat yang suhu awalnya berbeda akan terjadi pelepasan kalor pada benda yang suhunya tinggi dan penyerapan kalor pada benda yang suhunya rendah, sehingga akan mencapai suhu keseimbangan. Rumus asas Black adalah Q lepas sama dengan Q terima. Perpindahan kalor. Ada 3 perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduksi. Adalah peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Yang kedua adalah konveksi, adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat. Contohnya bisa dilihat pada gambar, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan, dan terjadinya angin darat dan angin laut. Dan yang ketiga adalah radiasi, adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan perantara. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa, dan tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.